Jadi sampai nanti saya ajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah, sehat karena disehatkan oleh Allah. Jadi intinya panjenengan nanti saya ajak untuk ke jalan yang benar. Pasti nanti jalan yang benar dapat semuanya. Kalau kita itu menuju kepada Allah, pasti semuanya dapat. Gitu Mbah. Kalau kita menuju kepada Allah, nanti semuanya akan menuju kepada kita. Tapi kalau kita menuju kepada dunia, kita akan lupa kepada Allah. Makanya yang perlu untuk jenengan pahami juga, saya memang ada YouTube ini, YouTube saya mengajarkan untuk melakukan kebaikan. Ini hanya sebuah tontonan, Mbah. Ini memang hanya sekedar hiburan. Tetapi walaupun ini sekedar hiburan untuk saya, tetapi ini untuk mengajak ke dalam kebaikan. Dan ketika saya mengajak ke dalam kebaikan, ada rezeki yang saya dapatkan. Jadi panjenengan juga, yang terpenting saya ajak untuk mendekat kepada Allah. Kalau sama mendekat kepada Allah, nanti dunia bakal mendekat kepada diri panjenengan. Apapun yang dikatakan orang tidak perlu dipermasalahkan. Karena gini Mbah, tadi kan saya cerita ke panjenengan tentang YouTube itu adalah media untuk tontonan, hiburan, settingan, tetapi untuk mengajak ke dalam kebaikan. Jadi kalau dulu orang mengajak ke dalam kebaikan dengan menggunakan jaranan, wayang, itu para sunan wali-wali Allah. Dakwah mengikuti perkembangan zaman. Sekarang dengan media YouTube, karena ini yang ditonton oleh orang. Yang terpenting untuk mengajak ke dalam kebaikan. Yang penting untuk mengajak ke dalam hal-hal yang baik. Itu saja. Walaupun hanya sekedar hiburan, tetapi yang penting untuk mengajak ke dalam kebaikan. Nah, kalau di dalam mengajak kebaikan ini ada rezekinya, ya alhamdulillah. Kalau masalah doa-doanya, semuanya ada tuntunannya. Mendoakan orang ya dengan sungguh-sungguh ada. Nanti sampai saya ajarkan, saya bawakan kitabnya, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Nanti yang penting dasar-dasarnya dulu lah, tauhidnya dulu ke panjenengan. Nanti baru setelah itu tentang doa-doanya. Nanti juga ada medianya, selain didoakan ada medianya, madu. Karena madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada juga nanti daun bidara. Daun bidara nanti digunakan untuk menghilangkan sangkal, sengkolo, ataupun gangguan-gangguan yang bersifat batin maupun dari gangguan-gangguan nasab maupun gangguan-gangguan tempat ataupun kurang taat yang ada di dalam diri panjenengan. Karena perbuatan yang tidak taat atau maksiat itu menimbulkan penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Kalau panjenengan bukan hanya santet lah ya, tapi juga suatu penyakit karena ketidaktaatan atau kemaksiatan, termasuk penyakit-penyakit batin panjenengan. Nanti saya doakan dengan menggunakan daun bidara. Jadi bukan hanya penyakit karena santet, non medis itu bukan hanya karena santet, tapi juga ada yang karena ain, ada juga yang karena ketempelan. Ketempelan itu 4 hal penyebabnya. Yang pertama karena tidak taat, yang kedua karena maksiat, atau karena nasab, keturunan, atau juga yang karena tempat. Nanti sampai besok saya bawakan ke sini lagi lah ya, media-medianya, tata caranya, gitu. Tapi mohon maaf juga, sampai saya masukkan ke YouTube, karena ini menjadi apa? Menjadi edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai datang ke dukun santet. Jangan sampai meminta tolong ke orang-orang yang seperti panjenengan. Gitu. Tapi sama nggak usah khawatir, Mbah. Ini nanti walaupun saya tampilkan, saya katakan ini hiburan. Saya katakan ini nanti hanya sekedar settingan. Jadi sama nggak masalah di situ. Paham nggih? Jadi walaupun panjenengan nanti sudah, yang jelas kan juga saya jelaskan di sini. Nanti sampean sudah bertobat terus menuju jalan yang benar. Dan nanti sampean juga bisa memberikan penjelasan kenapa sampean mempelajari ilmu santet, kenapa sampai belajar ilmu santet, biar menjadi pelajaran untuk masyarakat luas juga. Gitu.
Dan jangan khawatir panjenengan, nanti di sini juga saya tuliskan di deskripsinya kalau ini hiburan settingan. Jadi sampai juga nggak perlu malu ya. Oke. Sampai juga nggak tahu saya jelaskan kayak gimana juga ya. Wis yang penting nanti ini ditonton orang, tapi ini nanti tak katakan hiburan settingan gitu aja ya. Ngoten nggih. Aja lali rutin janjimu, aku wis ora duwe apa-apa. Soal lamun ibadah temung aku ya ajarono ning dalan sing bener. Kan bawa uang nggak sih? Ambilin dulu ya. Ini biar diambilin uang untuk panjenengan. Tapi yang perlu untuk jenengan pahami nggih, Mbah nggih. Ketika kita benar-benar mendekat kepada Allah, nanti yang lain akan mendekat kepada diri kita. Termasuk harta, termasuk dunia, termasuk seisinya, termasuk apapun itu. Ketika kita mendekat kepada Allah, yang lainnya akan mendekat kepada diri kita. Kalau kita benar-benar takut, kita benar-benar sayang kepada Allah, kita mahabbah, cinta, nanti yang lain juga akan cinta kepada diri kita, termasuk dunia ini. Tapi kalau panjenengan mengejar dunia, sama malah akan dipermainkan oleh dunia gitu loh. Ini mohon maaf saya live kan Mbah, ini live ini sebenarnya sama nggak ngerti live juga yo. Live itu ini sekarang ditonton langsung sama orang Mbah, ini ditonton langsung sama orang ya, biar nggak terjadi perdebatan juga saya katakan gitu loh, kalau ini settingan hiburan kayak gitu, tapi benar-benar nyata terjadi di kenapa Mas? Nggak bawa madu ya? Bawa madu nggak sih? Di belakang coba lihat madu atau apa gitu, nggak ada ya di mobil. Di sini buat pegangan dulu. Tapi janji sudah nggak belajar ilmu santet ya? Ora den wis, aku sudah dalan. Wis sampean sing aku pokoke jenengane aja sampai ngabus aku dan aku ora ono dalan sing anu dadi. Tapi mendekat kepada Allah bukan karena harta lo ya. Iya den. Bukan karena dunia lo ya. Kalau saya sih yang penting sampean nggak nyantet orang, itu pun saya nggak masalah. Mau sampean mau kayak gimana ya tetap saya bantu lah. Tetap saya bantu. Wong sampean juga ada di YouTube saya ya, saya juga dapat uang. Ya tetap saya bantu. Cuman saya berharap sih ini benar-benar dari hati ini panjenengan gitu loh. Bukan karena cuman karena uang kayak gitu loh. Masa sampean nggak pengen tau urip sing bener, sing mlaku sing jalan sing bener, nggak ngarani uang kan gitu. Rezeki itu jangan dinilai dari nilainya, tapi dilihatlah barokahnya, kenyamanannya, kebahagiaannya, ketentramannya kayak gitu. Jangan cuma nilainya. Nggih. Iya den. Karena kebahagiaan itu dari dalam diri kita loh Mbah, bukan di luar dari ini. Mohon maaf nggih. Bukannya saya itu mohon maaf, bukannya saya itu menggurui panjenengan. Saya nggak mungkin mengasini lautan, itu nggak mungkin. Saya hanya memberikan pengetahuan yang saya ketahui. Kebahagiaan itu dari dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Kalau kita dapat uang 100.000, 10.000 kita bahagia, ya itu surga kita. Walaupun 1 juta kalau kita nggak bersyukur ya nggak bahagia. Contoh kayak sampean makan walaupun pakai ayam, pakai apa yang harganya ratusan ribu, kalau sampean sakit kan ya nggak enak tau. Makan pakai sambal kalau sampeannya bahagia, sehat kan ya enak. Tidur di lantai kalau sampean badannya sehat kan ya enak. Walaupun tidur di di tempat tidur yang harga puluhan juta, kalau badannya nggak sehat juga nggak enak kan gitu. Iya Bang ya. Iya den. Jadi saya harap panjenengan niku bisa hidupnya lebih baik lagi lah. Tapi besok saya kesini lagi. Nggih. Iya den. Kalau ada orang yang datang minta disantet, minta nyantet, sampean kasih tahu bahwa kalau orang disakiti sabar, terus nanti dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tidak perlu marah. Itu orang tuh kalau masih marah dengan omongan orang tuh masih manusia yang amatiran gitu loh. Nggih. Niki kula paringi nomor panjenengan. Besok saya bawakan lagi. Besok saya bawakan juga kayak kunir, madu. Itu semuanya nanti bisa sampean gunakan untuk pengobatan. Ya.
Ya pun, saat ini sampai istirahat dulu. Mohon maaf saya mengganggu. Tetap seduluran. Iya. Nggak sakit hati ta? Ya wis. Izin saya masukkan ke YouTube Iya. untuk edukasi masyarakat. Nggih, matur suwun. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Dan yang lebih penting lagi, jangan datang ke dukun. Apapun yang terjadi, jangan datang dukun, maksudnya jangan datang ke dukun santet. Karena doa yang paling mustajab itu dari orang tua kita, bukan dari dukun atau dari siapapun. Dan kalau meminta itu lebih baik panjenengan wasilahnya itu yang pertama dengan cara sholawat, sholawat dan berbakti kepada orang tua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dengan ucapan saya, karena saya melakukan ini juga untuk edukasi kepada masyarakat supaya jangan sampai takut dengan ilmu santet, jangan juga datang ke dukun santet. Karena apa? Ini terjadi benar-benar di masyarakat kita yang namanya dukun santet, yang namanya santet itu ada. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.